slide-nya Ibu sudah kelihatan belum? Kelihatan, Bu. Ya, Bu. Oh, oke. Bu. Ini direkam ya? Kok nggak ada ininya sih di anunya Ibu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kesempatan kali ini mungkin pembelajarannya beda ya, karena beda ya kita tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa memulai untuk ini. Ini terakhir saya admit ya, soalnya agak ini. Nah, untuk pembelajaran komunikasi informasi edukasi ini, Ibu dikasih kesempatan ada 5 materi. Sebelumnya Ibu mau perkenalan dulu. Nama Ibu Sapta Yuniastika. Ibu praktisi klinik di RSUD Kota Makassar. Mulainya baru sih tahun 2018 kemarin. Untuk pada mata pelajaran ini, diharapkan kalian itu setelah keluar nanti, kalian bisa bisa berkomunikasi. Intinya di sini adalah bagaimana cara kalian bisa komunikasi secara efektif, bukan hanya kepada pasien, tetapi tenaga kesehatan lainnya. Kenapa? Karena kita dituntut. Jadi pekerjaan kita itu bukan lagi sekedar misalkan kita siapkan obat, kita merencanakan pembelanjaan atau manajemen, tapi sebenarnya pekerjaan kita itu dituntut untuk lebih. Artinya kita harus membuka diri. Artinya kita harus memperkenalkan profesi kita ini kepada masyarakat bahwa apoteker itu ada untuk masyarakat, bahwa apoteker itu juga bertanggung jawab terhadap patient safety, seperti itu. Untuk pagi ini, Ibu diberi kesempatan untuk membawakan materi komunikasi, informasi, dan edukasi. Apa sih sebenarnya komunikasi itu? Ada yang tahu? Apa sih komunikasi itu? Saya, Bu. Ya. Ya, silahkan. Ya, Bu. Dari komunikasi, terima kasih, Bu. Jadi komunikasi itu proses menyampaikan informasi dari satu orang ke orang yang lain. Betul. Ada yang lebih bisa detailnya lagi? Nah, untuk pada kesempatan hari ini, Ibu mau bahas pokok bahasan itu adalah komunikasi, informasi, edukasi. Kemudian apa sih peran apoteker pada ini? Terus apa sih hubungan KIE dengan patient safety atau pharmaceutical care adherence atau kepatuhan? Nah, ini tadi yang Ibu mau sampaikan bahwa komunikasi itu adalah penyampaian pesan. Jadi penyampaian pesan itu entah dia berupa ide, perasaan, keterampilan, dan lain-lainnya itu kita bisa menggunakan melalui simbol, kata-kata, gambar, ataupun tulisan. Jadi komunikasi ini luas. Jadi komunikasi itu bagaimana kita bukan menyampaikan informasi saja, ada ide, bahkan perasaan pun kita mengungkapkan perasaan kita kepada orang lain itu bahkan termasuk jenis komunikasi. Bagaimana agar pesan yang kita ingin sampaikan itu bisa diterima oleh si penerima pesan. Jadi itu memerlukan teknik khusus. Bagaimana cara kalian berkomunikasi ketika ada teman kalian ngambek, atau bagaimana kalian ingin mengkomunikasikan rasa kasih sayang kalian terhadap orang tua, jika misalkan ada tanda kutip mungkin ada sedikit klep sama orang tua. Jadi sini ada teknik bagaimana kalian bisa berkomunikasi dengan si penerima pesan, baik itu lewat kata-kata, simbol, gambar, ataupun tulisan, dan yang kita sampaikan itu, yang kita maksudkan itu bisa dimengerti oleh. Nah, ini dia.
Jadi komunikasi itu sebenarnya ada transmisi pesan ya. Maaf, Bu. Ya, kenapa? PPT-nya enggak jalan, Bu. Apanya? PPT-nya, Bu, masih di slide 1. Oh iya ya. Kalau di sini sudah jalan, itu belum? Belum, Bu. Belum, iya Bu, belum Bu. Belum, Bu. Belum? Iya Bu, Iya, belum. masih belum, Bu. Belum jalan, Bu. Ini sudah belum anunya, belum PPT-nya. Udah kelihatan belum? Belum Ibu. Kok ada tulisan post ya? Udah kelihatan belum share anunya? PPT-nya. Masih belum, Bu. Kok, oh kalau saya perbesar kok tertulis post di sini ya? Kok kayak gini kalian bisa lihat enggak? Tidak ada saya Bu. Belum ada yang Masih layar muncul, Bu. hitam. Belum ada, Bu.
Kemana sih? Ini udah. Masih. Masih nggak kelihatan? Slide 1, Ibu. Kelihatan, Ibu? Kelihatan, Bu. Ya dulu mungkin ya. Soalnya kalau Ibu perbesar langsung terklik pause otomatis di sini. Kok kayak gini nggak apa-apa dulu ya? Mungkin Iya, Bu. enable Ya, edit. Bu. Ya, Bu. Mungkin Bu enable editingnya di atas tidak diklik. Tidak, kalau Enable edit. kalau Ibu kasih slideshow, kok tiba-tiba di atas langsung kayak pause seperti itu. Yang bagian atas Ibu ada enable editing. Ini sudah saya new share. Tapi kalau saya perbesar gambarnya malahan hilang. Ini udah kelihatan belum? Iya, Bu, kelihatan. Iya, Bu, sudah kelihatan, Bu. Oke. Jadi, untuk kesempatan kali ini, yang kita mau bahas itu tentang apa sih komunikasi, informasi, dan edukasi itu. Terus peran apoteker. Kemudian hubungan KIE dengan patient safety, pharmaceutical care, dan adherence atau kepatuhan. Nah, ini tadi yang Ibu sampaikan di awal, bahwa komunikasi itu adalah penyampaian pesan. Penyampaian pesan, informasi, ide, perasaan, keterampilan, dan lain-lain itu melalui penggunaan simbol, kata-kata, gambar, angka, ataupun tulisan. Jadi komunikasi itu luas. Jadi intinya sebenarnya bagaimana kita mau menyampaikan pesan kita, entah berupa informasi, ide, atau perasaan, dan yang kita mau sampaikan itu diketahui oleh si penerima pesan. Nah, ini dia. Apa sih sebenarnya komunikasi itu? Bagaimana sih sebenarnya proses komunikasi itu? Jadi komunikasi itu sebenarnya ada proses transmisi antara si pemberi pesan dan si penerima pesan. Sebenarnya intinya ini adalah bagaimana si penerima pesan ini bisa menangkap apa yang diinginkan oleh si pemberi pesan, seperti itu. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita, kok ditanya kapan sih kita perlu komunikasi? Komunikasi luas. Komunikasi kalau dari pekerjaan kita dari segi farmasi klinis sangat dituntut untuk bisa berkomunikasi. Dalam hal ini bukan cuman dengan rekan sejawat saja, tetapi dengan tenaga kesehatan lain, dengan keluarga pasien dan pasien sendiri. Kemudian kapan komunikasi lagi diperlukan? Pada saat ada wawancara. Kemudian hubungan kerja, presentasi, meeting, negosiasi, bahkan dalam mengelola konflik pun kita perlukan komunikasi. Yang tadi Ibu seperti bilang, kalau kita misalkan ada konflik dengan teman, itu sangat dibutuhkan bagaimana sih cara kita bisa, keterampilan kita bisa komunikasi agar konfliknya tidak berkepanjangan. Seperti itu. Jadi, sebagai up next generasi apoteker baru, kalian harus pintar upgrade diri kalian. Mau berkomunikasi, gimana cara berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, gimana berkomunikasi dengan rekan sebaya,
dan gimana cara kalian berkomunikasi dengan umur yang di bawah kalian, seperti itu. Nah, kalau dari segi farmasi klinis, di sini ada beberapa bagian di mana sangat dibutuhkan bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik. Pertama, pada saat kita rekonsiliasi pasien. Kenapa? Dibutuhkan komunikasi yang baik. Karena pada saat kita rekonsiliasi, kita bertemu dengan pasien, keluarga pasien, dengan tipe-tipe yang berbeda-beda. Kenapa? Karena pada saat kita merekonsiliasi, kadang ada pasien yang mut-mutan. Biasa kan kalau kondisi sakit, mereka tidak mau diganggu untuk ditanya lebih. Atau ada keluarga pasien yang super cuek sekali. Ada keluarga pasien yang mungkin agak cepat emosi kalau ditanya. Atau ada keluarga pasien yang sangat lambat menerima apa yang kita tangkap. Jadi, di sini kita sebagai apoteker, kita harus belajar. Kita harus melihat kondisi, oh, model tipe pasien atau keluarga pasien ini seperti ini. Jadi, saya harus berkomunikasi seperti ini, seperti itu. Nah, disinilah PR besar bagi kita. Kenapa? Karena rata-rata ya, apoteker kan jarang untuk komunikasi, maksudnya dihitung 1-2, ya kan? Pada umumnya, kita lebih banyak untuk diam, kita lebih banyak tangan yang bekerja dibanding mulut kita. Betul nggak? Iya, Bu, betul. Jadi, untuk itu, pada saat kita sudah bekerja di lapangan, pada saat kita untuk farmasi klinis ya, terutama, sangat-sangat dibutuhkan bagaimana cara komunikasi yang baik. Salah satu pekerjaannya itu ya itu tadi rekonsiliasi pasien, rekonsiliasi obat yang dibawa pasien. Kemudian ada mengkaji resep, membahas DRP. Untuk membahas DRP, kita harus pintar-pintar bagaimana cara kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan dokter senior, dokter yang lebih tua. Biasanya kan mereka dengan tingkat keilmuan mereka, kadang mereka untuk menerima masukan saja, mereka merasa, siapa sih kamu, kayak seperti itu. Nah, kalau kita sebagai apoteker tidak upgrade diri kita sendiri, kita tidak percaya pada diri kita sendiri bahwa kita bisa melakukannya, bahwa kita bisa membuktikan dengan profesi lain, yakni klinisi, bahwa terapi itu adalah ranah apoteker. Jadi adalah bagaimana kita pentingnya komunikasi dengan rekan sejawat klinisi untuk membahas DRP pasien. Nah, kemudian kapan lagi kita perlu komunikasi? Pada saat konseling pasien. Konseling pasien membutuhkan, kalau dibilang ini pekerjaannya susah-susah gampang ya. Karena kan kalau di benak kita, konseling itu menurut kalian itu seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Komunikasinya Bu lebih ke arah masalah gitu. Hah? Lebih ke masalah apa? Kenapa Ibu bilang memberikan konseling pasien itu susah-susah gampang? Ada yang tahu? Ya, karena secara sepintas. Kenapa? Penyuluhan. Iya, kadang kita merasa, cuman konseling saja kok. Paling saya cuman jelaskan aturan pakai obat seperti itu. Padahal nih, konseling itu luas sekali. Konseling, kadang kalau kita mau menyampaikan efek samping, itu dibutuhkan cara komunikasi yang baik. Gimana kalian bisa berkomunikasi dengan masyarakat awam, otomatis kalian tidak mungkin menggunakan bahasa kayak, Bu, obat ini diabsorpsi misalkan, seperti itu. Atau Bu, obat ini nanti dieliminasi di ginjal, atau dan kawan-kawannya. Kalian akan menggunakan bahasa yang kalian model lebih sederhana, singkat, dan pasien bisa mengerti apa yang sebenarnya kalian mau sampaikan ke pasien itu. Jadi konseling pasien ini sebenarnya susah gampang sih,
Apalagi tipe-tipe pasien kita nggak ngerti, jadi sangat-sangat diperlukan kalian bisa berkomunikasi dengan baik. Meskipun dalam tanda kutip, tidak semua apa yang kita sampaikan bisa ditangkap dengan pasien. Kemudian pelayanan informasi obat. Kenapa pelayanan informasi obat? Butuh informasi, butuh cara komunikasi yang efektif. Apa sih beda konseling dengan pelayanan informasi obat? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau pelayanan informasi obat, Bu, lebih detail lagi informasinya. Kenapa? Apa perbedaan dari konseling dan pelayanan informasi obat? Kalau pelayanan informasi obat itu bisa didapatkan oleh seluruh orang, kalau konseling itu untuk pasien. Benar. Ada lagi tambahan sedikit? Bahwa konseling itu timbal balik ya, kita dengan pasien, kita dengan keluarga pasien. Kalau pelayanan informasi obat tidak terbatas pada pasien dan keluarga pasien, tapi bisa kepada tenaga kesehatan lainnya, dokter, apoteker, rekan sejawat kita loh, bisa. Kemudian perawat, bidan, seperti itu. Jadi pelayanan informasi obat secara subjeknya lebih luas dibandingkan dengan konseling. Terus medianya juga, media dari pelayanan informasi obat, kita bukan hanya sekedar komunikasi timbal balik atau dua arah, tetapi kita bisa menuliskan entah melalui leaflet atau buletin, seperti itu. Jadi medianya banyak. Dan tanda kutip di sini yang kalian harus garis bawahi adalah bahwa pada pelayanan informasi obat itu dibutuhkan review. Jadi kita ada review literatur. Jadi pada saat menjawab pertanyaan dari tenaga kesehatan lainnya, kita menjawabnya berdasarkan literatur yang sudah kita searching, seperti itu. Kapan lagi diperlukan komunikasi dalam kegiatan farmasi klinis? Pada saat kita visite. Di sini kita visite, kita biasanya visite mandiri dulu sebelum kita visite tim. Visite mandiri ini kita lebih duluan ke pasiennya sebelum kita nanti visite tim bareng dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Di sini memerlukan keterampilan. Bagaimana kalian bisa membuka bahwa pasien dan keluarga pasien ini jujur dalam memberikan jawaban. Seperti itu. Contohnya kemarin, ibu punya pasien nih, pasien diabetes yang baru-baru masuk dengan glukosa darah cuman 20 saja. Kebayang tidak? Sudah diberikan dextrosa 40% sebanyak 12 flakon, ternyata glukosa darahnya cuma naik sampai 80 saja. Masih rendah kan? Kemudian ibu berusaha ke pasiennya dan menanyakan ada apa sih sebenarnya sama pasien ini. Kemudian awalnya keluarga pasien agak menolak memberikan keterangan yang jujur. Keluarga pasien terakhir cuma mengaku bahwa si ibu ini hanya diberikan insulin, Novomix, itu terakhir menurutnya bulan 4. Cuma saya nggak percaya, soalnya kenapa? Karena untuk glukosa darah sampai 20 yang kita bisa bilang sudah mendekati untuk tanda kutip di dalam tanah, tidak akan mungkin seorang pasien penderita diabetes mempunyai glukosa darah 20 tanpa diapa-apakan. Akhirnya ibu mulai membuka kepada keluarga pasien bahwa sebenarnya ibu ini sudah komplikasi, bukan cuma diabetes lagi. Dia sudah ada gangguan fungsi ginjal, seperti itu. Akhirnya keluarga pasien mulai open diri, kemudian menceritakan bahwa si ibunya ini masuk awalnya karena dia ketakutan, ibunya makan ketupat semangkuk, kemudian diberikan glimepirid. Karena keluarga pasien takut, kadar glukosa pasien ini langsung naik. Makanya pada saat itu langsung dibelikan secara bebas loh. Secara bebas di apotek, saya tidak tahu kenapa apotek membiarkan obat-obat keras seperti ini diperjualbelikan secara bebas. Jadi ini PR juga buat kalian. Begitu kalian keluar dari, begitu kalian sudah mendapatkan sumpah, begitu kalian sudah keluar dari pendidikan apoteker,
apapun pekerjaan kalian, kalian harus menjaga kode etik yang sudah kita ini. Jangan sampai karena kalian mau kerja, terus pegang suatu apotek, tapi kalian tidak standby, otomatis obat-obat keras seperti ini yang sangat membahayakan pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal, bisa dibeli secara bebas oleh pasien tanpa resep seperti itu. Jadi akhirnya keluarga pasien saat itu mengaku bahwa setelah ibunya makan semangkuk ketupat, diberikanlah glimepiride itu. Saat itulah saya jelaskan bahwa glimepiride itu sangat tidak cocok untuk pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Ibu mulai menjelaskan bahwa pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal, obatnya itu akan lama di dalam tubuh dan susah dikeluarkan. Sehingga tensi ibunya menjadi drop sampai 20 glukosanya pada saat itu. Akhirnya keluarga pasien ini melongo. Dan saya wanti-wanti bahwa jangan mencoba-coba untuk pada pasien dengan pasien DM dengan sudah gangguan fungsi ginjal, jangan coba-coba membeli obat gula tanpa pengawasan ketat. Begitu juga dengan insulin. Akhirnya keluarga pasien mengerti seperti itu. Jadi di sini adalah dibutuhkan keterampilan kita bagaimana sih kita bisa apa yang kita ingin sampaikan itu tersampai. Si penerima pasien ini mengerti, keluarga pasien ini mengerti bahwa dia tidak akan melakukan atau dia tidak akan membeli lagi obat bebas, obat bukan bebas ya, itu kan obat keras. Dia tidak akan membeli lagi obat metformin atau glimepiride untuk ibunya secara bebas di apotek seperti itu. Kemudian ini komunikasi sebenarnya apa sih? Itu adalah kemampuan kita untuk mendengarkan dan menjelaskan ide. Jadi bagi kalian memang dibutuhkan kemampuan, soalnya kadang ya kalau kita sudah ke pasien bicaranya itu lebih sedikit, mendengarkannya yang lebih banyak. Karena kadang ada pasien yang datang mengeluh kesah, oh saya begini-begini ya, seperti itu. Jadi sebenarnya komunikasi kalau kita sudah bekerja di rumah sakit mungkin yang mau ambil khusus ke klinik atau mau ini, memang pada saat kita komunikasi ke pasien untuk mendengarkan keluh kesah mereka itu, dalam pengalaman saya itu lebih banyak ketimbang kita berbicara kepada mereka. Kemudian, elemen komunikasi. Apa saja elemen komunikasi itu? Pertama ada sumber. Sumbernya siapa? Kita. Kemudian ada pesan yang kita mau sampaikan. Ada channelnya, ada salurannya, ada receivernya, ada si penerima pesan. Ada efek yang kita inginkan dari komunikasi yang sebenarnya adalah feedback ya. Si timbal balik, bukan searah saja. Cuman kita ngomong A, B, C, D, E, F, G, ternyata si penerima pesan tidak mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, kemudian ini ada beberapa komunikasi elemennya seperti ini. Apa yang saya mau sampaikan, apakah kamu mengerti? Seperti itu. Oh iya, saya mengerti. Jadi codingnya ini banyak. Codingnya kita bisa pakai channelnya, terserah kalau kalian mau. Kalau mau berkomunikasi dengan bahasa tulisan kalian, soalnya kan beda-beda kan, tipe orang ada yang pintar ngomong terus ada yang pintar mengeluarkan idenya melalui tulisan. Nah, itu disalurkan bisa melalui kalau kalian ini buletin boleh, leaflet boleh, atau mading seperti itu. Ada yang bisa mungkin mau pakai, saya mau menyampaikan pesan saya melalui video, seperti itu. Dan itu terjadi untuk saat sekarang. Kenapa? Karena masa pandemi ini, cara kita berkomunikasi sama pasien ya melalui seperti ini. Bagaimana kita bisa menyampaikan apa yang kita pengen sampaikan, pasien bisa mengerti ya melalui, entah melalui video call, kalau kalian mau intens ke pasiennya ya, seperti itu. Atau penyampaian video edukasi. Misalkan kalian membuat video edukasi interaksi antara obat dengan makanan. Terus kalian upload, soalnya sekarang lagi zaman YouTuber kan, YouTube. Nah, dari situ sebenarnya kreasi kalian bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Jadi kalau kalian hobinya buat konten seperti itu, ya seperti itu saja. Kalian bikin video pembelajaran, misalkan interaksi antara
obat dengan makanan, terus kalian bikin desainnya seperti apa, terus kalian upload, itu adalah bentuk komunikasi, dan itu adalah bentuk cara kalian mencintai pasien kalian, atau itu adalah cara bentuk yang kalian mau ungkapkan bahwa profesi kita itu ada untuk mereka. Nah, ini dia yang Ibu maksud. Komunikasi dengan keadaan khusus. Gimana cara kalian berkomunikasi dengan pasien yang marah? Bagaimana cara kalian berkomunikasi dengan dokter yang marah? Biasa kan kalau di kehidupan sehari-hari kita, jangankan rekan sejawat, kadang sama ibu kandung kita sendiri, kita kadang ngeles gitu, ada klep sedikit, ada masalah sedikit sama saudara kandung kita sendiri, kadang ada terjadi pergesekan. Nah, gimana cara kalian berkomunikasi ketika terjadi konflik di antara kamu dan temanmu, misalnya seperti itu. Atau kalian bagaimana berkomunikasi dalam kondisi meeting? Bagaimana kalian berkomunikasi dalam team building? Nah, biasanya ini kalau kita kantoran ya, kita mau capai kerja target, itu dibutuhkan komunikasi, karena kenapa? Dari komunikasi itu bisa tercipta kinerja yang lebih bagus lagi. Artinya kalau misalkan dalam kalian bisa berkomunikasi baik, misalkan nanti dengan bawahan kalian, dengan tenaga teknik kefarmasian, otomatis kalian akan membangun suatu tim yang solid. Tim yang solid di sini sangat-sangat dibutuhkan dalam pengembangan kita sebagai farmasi ke depannya. Karena tanpa dukungan tim yang solid, saya yakin sekali, paling sedikit-sedikit, oh si bos ini, si apoteker ini modelnya seperti ini. Paling dia cuman bisa ngomong aja, tapi pelaksananya nggak ada. Seperti itu. Karena satu lagi yang saya mau wanti-wanti nih sama kalian. Kenapa? Apoteker begitu sudah kerja, datangnya ke tempat kerjanya itu sering telat. Walau alam ya, mungkin dalam tanda kutip Ibu tidak mau menspesialkan siapa itu, tapi pada kenyataannya, pada saat kita sudah terjun di lapangan, justru tenaga kefarmasian, TTK itu, lebih duluan datang dibanding si apotekernya. Nah, di sini Ibu mau bertanya, misalkan ada terjadi konflik seperti itu antara apoteker dengan TTK, itu solusi kalian itu gimana? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu jawabannya enggak? Ada yang tahu jawabannya? Siapa itu? Hah? Kok beda? Ada yang tahu jawabannya enggak? Bagaimana cara kalian berkomunikasi dengan kondisi khusus? Anggaplah kalian sudah kerja nih, kalian bosnya, kalian apotekernya. Terus kalian ada konflik dengan TTK. Itu gimana cara kalian berkomunikasi? Misalkan TTK-nya komplain, kok apotekernya selalu datang telat sih? Seperti itu. Itu gimana cara kalian menyelesaikan konfliknya seperti itu? Ada yang tahu? Berikan penjelasan, Bu. Kalau misalnya apa penyebab terlambat. Ini kondisi TTK-nya lagi marah. Bagaimana? Ibu itu bisa ngatur A, B, C, D, tapi ibu datangnya setiap hari ke kantor jam segini, misalkan seperti itu. Gimana tuh kalau kalian mendapati konflik seperti itu? Diam dan mendengarkan dulu, Bu. Diam dan mendengarkan. Kemudian Kalau misalkan kalau sudah saya masih marah, misalnya kalau sudah berhenti marah baru dijelaskan. Ada lagi yang lain? Sebelum menjelaskan, Bu, Tidak mungkin ikut bisa emosi meminta juga, maaf lebih Bu. dulu. Apa lagi? Meminta maaf, Bu, atas keterlambatannya. Benar, karena kalau kita